Di sini ada batu besar, namun kemudian batu ini terdapat semacam lubang-lubang yang sangat misterius pemirsa ya. Nah, di sini ini ada lubang-lubang menyerupai jari-jari kaki raksasa pemirsa ya. Jadi ini batu besar seperti telapak kaki raksasa, dan ini ada lubangan-lubangan pemirsa ya. Dan ini cukup banyak ya, ada berapa lubang ini? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kecil ya, 6, 7, 8, 9, 10 pemirsa. Nah, teman-teman, hari ini kita akan melihat sebuah penelusuran dari seseorang ya. Tentunya penelusuran jejak-jejak peradaban, teman-teman. Nah, yang menarik ya, di video ini telah ditemukan batuan yang mirip seperti jejak-jejak kaki raksasa, teman-teman. Ya, jadi di bebatuan itu ada semacam lubang-lubang kecil yang memang mirip ya, seperti jejak raksasa. Nah, jadi teman-teman, yuk kita lihat video berikut ini. Kita akan mencari the loss of civilization, peradaban yang hilang, jejak perkampungan kuno Majapahit yang hilang di pedalaman hutan. Ditemukan warung di tengah hutan pemirsa, tutup. Namun kalau di tengah hutan ini pembelinya kira-kira siapa pemirsa ya? Si pemirsa pegel pemirsa, leren gilik tangane jarem. Pemirsa, kita saat ini memasuki hutan belantara pemirsa ya. Iya, pemirsa, peradaban masa lalu ya, menyimpan banyak kemudian memori dan tinggalan-tinggalan artefaktual, ekofak maupun fitur di tengah-tengah hutan, di lembah-lembah, di sungai-sungai. Kita akan mendapati banyak sekali tinggalan-tinggalan leluhur kita. Di depan kita misalnya fragmen batu bata kuna ya, atau fragmen batu bata kuno yang diduga ketebalannya sekitar 10 cm, lebarnya sekitar 22 cm, dan panjangnya diduga sekitar 32 cm. Ini diduga merupakan jenis batu bata era abad ke-10 dan ke-11 Masehi. Batu bata seperti ini biasanya digunakan untuk bangunan suci atau saluran-saluran atau bangunan istana atau bangunan yang lainnya pada masa kuno tersebut. Ini yaitu pada masa era Empu Sindok maupun pada masa Raja Airlangga. Ini terserak di mana-mana pemirsa ya, sampai di seperti ini, di sungai-sungai ini, di pematang-matang sungai, di bantaran-bantaran sungai ini. Nah, kita mendapati fragmen batu bata kuno abad ke-10 ke-11 Masehi, dan banyak sekali pemirsa. Di sini juga banyak sekali lah, ini ada cuilan-cuilan atau fragmen-fragmen yang cukup masif. Artinya di lokasi ini diduga dahulunya ada semacam struktur tembok batu bata kuno pemirsa ya. Kalau dikumpulkan ini banyak sekali pemirsa. Ini berceceran ya. Memang di area ini ada semacam lokasi yang sangat magis dan sangat sakral. Mungkin pemirsa bisa kemudian ke arah sini. Nah, di sini ada batu besar, namun kemudian batu ini terdapat semacam lubang-lubang yang sangat misterius pemirsa ya. Nah, di sini ini ada lubang-lubang menyerupai jari-jari kaki raksasa pemirsa ya. Jadi ini batu besar seperti telapak kaki raksasa, dan ini ada lubangan-lubangan pemirsa ya. Dan ini cukup banyak ya, ada berapa lubang ini? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kecil ya, 6, 7, 8, 9, 10 pemirsa. Ada 10 lubangan namun banyak semutnya pemirsa. Waduh pemirsa, dirubung semut pemirsa. Nah, ini kita bersihkan pemirsa ya. Nah, ini pemirsa yang diduga batu menyerupai telapak kaki raksasa ini pada masanya ini. Nah, ini semutnya banyak pemirsa. Ini menduduki diduga 7 fungsi ya. Yang pertama diduga ini adalah semacam batu dakon yang menampung tetesan hujan untuk pertama kalinya, yang dianggap magis dan sakral, yang dikenal dengan Pranata Mangsa. Kemudian para petani ini akan memulai untuk menanam padi. Yang kedua diduga batu persajian yang erat kaitannya, baik masa prasejarah, masa kuno maupun hingga saat ini, sebagian besar masyarakat masih melestarikan jejak-jejak persajian.
Yang kedua itu lambang peringatan, yang artinya tanah-tanah di daerah ini ada semacam ada bangunan suci atau bangunan ya yang memiliki makna magis dan sakral. Yang kedua adalah sebagai tempat mengikat binatang kurban atau lambang pengorbanan seperti kerbau yang kemudian disembelih dibagikan kepada komunitas-komunitas yang hidup di tengah hutan pada masa lalu ya. Dan yang selanjutnya yaitu diduga area ini sebagai tanda untuk tempat bermusyawarah para ketua desa. Jadi luar biasa sekali ya fungsi dan manfaat batu dakon. Memang masih terjadi pro dan kontra di antara para sejarawan, namun minimal ada 7 fungsi jejak-jejak religi dari situs batu dakon. Jadi ini bukan permainan dakon yang lebih menitik beratkan batu situs dakon teman-teman ya, dan sakral pemirsa ya. Ini memang mirip telapak kaki ya. Namun memang jika kita lihat di lokasi ini, selain banyaknya batu bata kuno, ada juga semacam lumpang batu pemirsa ya. Nah, di sini di dekat sumber mata air ini, nah yang airnya gemericik, ini juga ada lumpang batu ya yang cukup keramat dan cukup unik. Mungkin batu lumpang ini pernah terbawa oleh arus ya, arus yang sangat besar, semacam banjir bandang di masa lalu ya. Coba kita hormati terlebih dahulu pemirsa ya. Batu lumpang ini rahayu, rahayu, rahayu. Ong wilaheng sekaring jagat bapono langgeng, sekaring kacang sekaring mayang, ong ibu bumi bapak angkoso, kakang kawa adi ari-ari papat kidlat limo pancer, sedulur tua sedulur enom. Kalau ditelusuri lebih dalam pasti banyak sekali sisa-sisa bebatuan ya teman-teman. Jadi batu-batuan yang memang dulu bekas peradaban mungkin ya. Untuk bisa jadi fungsinya adalah profan keseharian, untuk menumbuk dedaunan, rempah-rempah, umbi-umbian, biji-bijian, untuk kemudian konsumsi sehari-hari. Namun juga batu dakon ini untuk sebagai lambang peringatan. Seorang pendeta Makudur dalam berita-berita prasasti disebutkan bahwasanya memecah telur, menyembelih ayam di atas batu kalumpang, seraya membacakan doa-doa, mantra-mantra, menyebut dewa-dewi, Gandharwa, termasuk kemudian adalah makhluk-makhluk halus pada masa lalu ya, jenis-jenis tertentu, kemudian membacakan kutukan-kutukan barang siapa saja yang merusak dari kemudian lapisan masyarakat 4 catur warna, Brahmana, Kesatria, Waisya, dan Sudra, maupun dari golongan 4 catur asrama, Brahmacarin, Grihasta, Wanaprasta, dan Sunyasa. Itu kalau berbuat jahat, berbuat kerusakan gitu ya, di lokasi tanah ini akan mendapatkan kutukan-kutukan yang sangat menyeramkan. Akan direngkah kepalanya, akan dirobek perutnya, akan diburai ususnya, akan dipelantingkan dari tempat yang tinggi, akan dimakan buaya jika ke sungai, akan dipatok ular jika ke hutan, akan dimakan harimau jika ke gunung, dan kemudian akan dibuat picat jadi berasta dan tumpur, atau dibuat cacat, kemudian hancur dan musnah. Nah, ini adalah jejak-jejak magis atau mungkin juga jejak-jejak pemukiman kuno era kerajaan terdahulu ya, dari fragmen batu bata kunonya pemirsa ya. Dan sumber mata air yang sangat keramat dan sangat melimpah ini, yang keluar dari celah-celah bukit dan celah-celah batu ini, memang sangat jernih sekali. Yang tentunya sumber mata air ini abadi ya, bisa mengalir hingga saat ini, dan tentunya dirawat oleh dahulu ya seorang tetua desa, seorang tetua suku yang merawat lokasi ini. Dan banyak kemudian orang-orang membawa gentong atau membawa cukil, yaitu alat dari bambu besar yang kemudian dilubangi, yang di situ untuk membawa air dari sumber-sumber mata air untuk dibawa pulang pemirsa. Jadi luar biasa pemirsa ya. Coba kita telusuri area ini pemirsa, dan jejak-jejak artefak-artefak yang lainnya pemirsa ya, yang hanyut terbawa arus sungai. Ini berceceran ya teman-teman ya. Sayang ya nggak ada yang ini ya. Jadi ini memang ada jejak banjir ya, yang kemudian ada fragmen batu bata yang cukup besar yang ikut hanyut di lokasi ini. Jika kita tumpuk ya, ternyata cukup banyak gitu ya.
Selain kemudian fragmen batu bata kuno, jejak batu dakon yang menyerupai telapak kaki raksasa gitu pemirsa ya. Juga mungkin kita akan menemukan jejak-jejak artefak lainnya dari batu mungkin ya, atau mungkin dari logam tertentu. Ini pemirsa, dan banyak sekali batu bata di area ini pemirsa ya. Nah ini pemirsa, dan ini batu bulat kayak sesuatu yang unik gitu pemirsa. Apa ini pemirsa ya? Pak pemirsa, kita menemukan lumpang batu pecah yang terpendam di dalam tanah pemirsa. Nah ini coba kita angkat pemirsa. Lah sangat bagus sekali dan sangat unik dan sangat antik sekali pemirsa. Namun lumpang batu ini fragmen ya, sangat bulat sekali, dan ini diduga tinggalan yang juga sangat kuno sekali pemirsa. Nah batu batanya juga cukup banyak pemirsa ya, dan ini tinggalan-tinggalan lumpang batu yang barusan kita angkat dari lokasi ini, di samping jejak-jejak artefak lainnya pemirsa ya. Nah ini lumpang batu sangat unik dan sangat menarik. Bisa saja dahulu itu adalah lumpang batu ini untuk menumbuk ramuan obat-obatan dari rempah-rempah dedaunan, misalnya daun simbuan. Nah ini untuk obat sakit perut tentunya ya. Nah jika kita lihat fragmen batu batanya cukup banyak pemirsa. Loh bahkan ada yang wutuh atau masih utuh ya pemirsa. Dan di sana pemirsa kita mendapati semacam struktur, struktur batu bata kuno pemirsa. Nah ini pemirsa, jadi luar biasa sekali pemirsa. Di sini ada tembok yang masuk ke dalam tanah, atau di dalam tanah tersebut. Jika kita bayangkan ya, tanah urukan yang sedemikian dalam ini kemungkinan dahulu longsoran dari atas, atau semacam longsoran-longsoran kecil, namun karena ribuan tahun atau ratusan tahun sehingga step by step kemudian tertumpuk, mulai dari kemudian 10 cm, 5 cm, 10 cm, 5 cm sampai 30 cm, dan erosi-erosi yang dari atas ini semakin terpendam. Nah ini adalah temuan, kemudian kemungkinan adalah semacam bisa saja saluran air menuju ke sana misalnya, entah di sana ada peradaban atau petirtaan kuno, atau mungkin ada jejak candi yang masih terpendam, atau mungkin jejak kuno di lokasi ini. Nah ini bagian tengahnya pemirsa, namun tidak, ini masih batu bata semua. Oh ini tembok, bukan saluran air pemirsa ya, ini tembok. Selain kemudian struktur batu bata kuno ini pemirsa yang cukup besar dengan balok-balok batu bata kuno ya, yang seperti ini ya. Coba kita cuci pemirsa ya. Nah ini adalah salah satu jenis atau jejak batu bata kunonya. Nah ini batu bata cukup kuno pemirsa ya. Nah diduga masa Raja Erlangga abad ke-11 atau masa Empu Sindok dan keturunannya, masa Sri Isana, masa Makutawangsa Wardana, maupun masa Dharmawangsa Teguh ya. Dan yang utuh-utuh ini coba kita sandarkan ke sini ya. Ini yang terpisah dari struktur ini ada dua pemirsa, dan ini masih melekat dari struktur, namun di sini ada semacam rongga, bengkokan-bengkokan, yang artinya struktur ini sudah mulai retak atau goyang pemirsa ya. Tapi struktur ini masih utuh dan sebagian masih terpendam, akan bisa terlihat pemirsa ya struktur ini. Nah ini ada dua sap batu bata sehingga kemudian diduga kemungkinan kalau lebarnya 22 ini ditambah sekitar 10, maka sekitar 40, 50, sekitar setengah meter ya, atau sekitar ya 50 meter, 40 sampai 50 meter ketebalannya dari tembok struktur batu bata kuno ini ya. Terbuat dari tiga ruas dari struktur batu bata, termasuk pecahan tembikar juga cukup banyak di lokasi ini. Ada tembikar-tembikar tipis seperti ini ya, ada tembikar-tembikar yang tebal seperti ini. Apa putih ini? Bukan apa-apa ya. Jadi banyak sekali kemungkinan kalau ini adalah temuan ya yang sangat luar biasa. Tentunya ini wajib dieskavasi oleh Puslit Arkenas atau juga Balai Pelestari Kebudayaan Jatim, termasuk kemudian BRIN, atau mungkin juga
diekskavasi oleh Balai Arkeologi ya. Nah, ini adalah lembaga-lembaga yang berwenang untuk melakukan ekskavasi maupun restorasi, dan tentu harus dengan melibatkan masyarakat desa setempat ya, sebagai kemudian gotong royong atau mungkin pihak-pihak yang terkait tersebut itu melakukan pembinaan, pengawasan atau pendampingan. Nah ini cukup banyak sekali pemirsa. Nah ini batu bata kunonya yang kita kumpulkan di area ini, baik yang berupa bongkahan utuh maupun berupa fragmen-fragmen yang terserak, cukup banyak, yang menandakan bahwasanya batu bata kuno ini sangat tua sekali, yaitu sebelum era kerajaan Majapahit. Meskipun kita belum menemukan jejak-jejak artefak yang lainnya berupa koin kepeng atau mungkin juga fragmen keramik Tiongkok ya. Namun di sini pemirsa ya, ini jejak-jejak kayak kendi, kayak gentong gitu ya, itu menandakan wadah air atau tempat untuk menanak nasi gitu ya. Pada masa lalu di samping memang ada semacam fragmen-fragmen batu atau artefak-artefak batu bata dan pakai batu yang lainnya gitu ya. Dan jika kita lihat lapisan ini, sedimentasi ini bercampur dengan batu, kemudian endapan lumpur, termasuk pasir serta fragmen batu bata. Dimungkinkan dahulunya memang ada bencana alam ya, banjir bandang misalnya, longsoran-longsoran dari atas misalnya, dan jejak-jejak yang lainnya ya pemirsa. Nah ini juga batu yang sangat misterius pemirsa. Apakah ini juga artefak pemirsa ya? Ini kok jejak seperti artefak pemirsa ya? Coba tidak ada salahnya kita balik pemirsa ya. Bisa jadi umpak batu pemirsa ya. Nah ini ada pola tertentu pemirsa. Nah kayak pola tertentu. Mungkin ini juga bagian dari struktur ya, struktur percandian pada masa lalu pemirsa ya. Nah ini luar biasa pemirsa. Semoga kemudian jejak-jejak peradaban kuno yang ada di pedalaman hutan ini, entah itu ada jejak dahulu pemandian kuno gitu ya, atau jejak pemukiman kuno era kerajaan Majapahit, atau mungkin jejak the lost civilization, jejak-jejak sejarah leluhur kita yang sampai saat ini masih diselimuti kabut misteri, hitam, gelap gulita, belum ada sumber-sumber historis. Misalnya masa Sri Isana Tunggawijaya atau Putri Empu Sindok tidak meninggalkan prasasti. Begitu juga masa Makuta Wangsawardhana yang merupakan orang tua dari Dharma Wangsa Teguh dan mertua dari Udayana yang menikah dengan Mahendra Datta Gunapriya Dharma Patni. Ini juga masih gelap di sejarah peradaban Jawa karena tidak ada satupun berita sumber prasasti yang ditemukan masa-masa ini. Hanya prasasti Pucangan saja yang dikeluarkan Airlangga, yang memuat silsilah dari Airlangga yang menikah dengan putri dan Dharma Wangsa Teguh. Dharma Wangsa Teguh ternyata punya saudara perempuan, yaitu ibu dari Airlangga yang menikah dengan Raja Bali Udayana bernama Makuta Wangsawardhana, bernama Mahendra Datta Gunapriya Dharma Patni, dan mereka adalah anak dari Makuta Wangsawardhana. Makuta Wangsawardhana adalah anak dari Sri Isana. Detail banget teman-teman ya, menyebutkan salah satu atau keturunan dinasti Isana yang merintis dari raja-raja ini. Mataram kuno atau Medang Kamulan Jawa Timur, menggantikan dan melanjutkan dari kerajaan yang ada di Jawa Tengah tahun 929 ya. Semoga aktivitas kita itu bermanfaat dalam mengungkap berbagai macam temuan-temuan terbaru, baik itu tadi teman-teman ya, video dari penelusuran bapak tersebut ya. Memang sayang banget ini ya, banyak berceceran ya teman-teman ya. Jadi memang perlu ada pemerhati ya untuk bisa menggali atau melestarikan teman-teman. Dan ini kalau misalkan mungkin kalau yang tadi disebutkan di ekskavasi gitu ya, ya pasti bakal ditemukan lebih banyak lagi kayaknya sisa-sisa atau peninggalan-peninggalan sejarahnya gitu ya. Nah teman-teman, seperti itu ya. Jadi terima kasih sudah menonton. Nanti kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih.